వచ్చింది నీతో చేతులు పైకెత్తించడానికి కాదు, పోలీస్ అకాడమీ ట్రైనీ క్యాడెట్స్ Krishna, she's with us. Halo sahabat, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebahagiaan. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tanpa skip. Semoga Tuhan Yang Maha Kaya senantiasa memberikan keberkahan, kemuliaan, dan kemurahan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini, SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Hero. How is it possible? Lie. ఇదంతా పెద్ద అబద్ధం. ఒంట్లో 36 కత్తిపోటు ఉండడం అబద్ధమా? కాదు. It's a bare fact. Understand? Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang polisi yang bekerja sama dengan anaknya untuk mengungkapkan kasus pembunuhan direktur anti korupsi yang melibatkan wanita yang dicintai oleh putranya tersebut. Berhasilkah mereka mengungkapkan kasus dan dalang dari pembunuhan ini? Seperti apakah kisah perjalanan selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Ram Mohan Rao adalah direktur anti korupsi yang telah berhasil mengatasi kasus korupsi di Hyderabad. Saat ia diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta, ia menunjukkan file koruptor terbesar yang ia temukan. Ia telah memberikan ancaman kepada para koruptor untuk menyerahkan semua harta yang telah mereka ambil untuk dikembalikan kepada pemerintah. వాళ్ళందరికీ వారం రోజులు టైం ఇస్తున్నారు. కప్పజెప్పారా? సరే సరే. లేదా బయట పెడతారు. నమస్కారం. Kejahatan terus meningkat, membuat kepercayaan masyarakat terhadap polisi semakin menurun. Saat mereka mengetahui Ram Mohan Rao telah dibunuh oleh seorang teroris suruhan salah satu koruptor terbesar Tuan Prem Kumar. Polisi mampu dengan cepat menangkap Ayub Ibrahim, pelaku pembunuhan tersebut, untuk menaikkan kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga kepolisian. Akan tetapi, Tuan Prem mengutus anak buahnya yang berada di penjara untuk memberikan handphone agar mereka bisa terus berkomunikasi. Mereka terus berkoordinasi melalui penjara untuk melancarkan aksi-aksi mereka. Tuan Prem berencana untuk menyuap hakim pengadilan saat sidang Ayub Ibrahim dimulai. Tuan Naidu yang merupakan komisaris kepolisian yang bertugas menyelidiki kasus kematian Ram Mohan Rao berniat mencari dalang dari semua kejadian ini. Tuan Naidu memiliki seorang putra bernama Radha Krishan dan biasa dipanggil Radha. Ia merupakan pemuda yang bergaul dengan preman-preman dan kadang membuat pemberitaan yang memalukan di surat kabar. Tuan Naidu merencanakan memasukkan Radha ke Akademi Polisi untuk menjadi anggota polisi baru. Ia mengatakan rencananya kepada Nyonya Saro, istrinya, agar bisa membujuk putranya tersebut agar mau mengikuti keinginannya. Mendengar hal itu, Nyonya Saro segera membujuk Radha. Ia meminta anaknya tersebut agar mau menuruti apa yang diminta oleh ayahnya. Akan tetapi Radha segera menolak tawaran tersebut. Namun Nyonya Saro terus memberi saran bahwa Radha mengikuti pendidikan, tapi ketika ujian Radha bisa tidak mengisi lembar ujiannya. Mendengar saran dari ibunya, Radha langsung menyetujuinya.
Ia kemudian ikut pelatihan sebagai polisi baru. Rada yang mengajak semua teman-temannya untuk mengikuti pelatihan Akademi Polisi hingga kedatangannya ke tempat pelatihan mengundang perhatian semua anggota lain karena mereka menggunakan sepeda motor balap. Hal tersebut benar-benar sangat menarik perhatian karena hal tersebut tidak umum dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Di dalam asrama pelatihan tersebut, Rada tertarik pada salah satu teman mereka yang bernama Krisnaverti. Ketika itu Krishna dilecehkan oleh pelatih mereka di gym. Tanpa banyak membuang waktu, ia langsung memberi pelajaran kepada pelatih tersebut, dibantu oleh teman-temannya yang lain. Pengadilan pun akhirnya digelar. Ayub sebagai tersangka utama dibawa ke pengadilan oleh Tuan Naidu. Semua orang telah menunggu. Bukti rekaman pembunuhan Tuan Rao Mohan telah diserahkan oleh Tuan Naidu kepada hakim. Tapi dari pihak Ayub telah menyerahkan bukti video pembunuhan Tuan Ramohan Rao, namun di dalam video tersebut pelakunya adalah Tuan Naidu sendiri. Dengan tegas Tuan Naidu membantah itu semua. Ia mengatakan video tersebut merupakan editan karena dia tidak pernah melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan dari pengacara Ayub mengatakan bahwa pihaknya lah yang benar. Setelah mendengar dari kedua belah pihak, hakim memutuskan untuk memberi waktu 90 hari kepada Tuan Naidu untuk menyelidiki dan mendapatkan semua bukti-bukti pembunuhan Tuan Ram Mohan Rao. Tuan Naidu yang tengah memeriksa pekerjaannya di rumah, ia menonton berita di televisi dan di sana disebutkan bahwa ternyata ada serangan yang dilakukan oleh teroris di daerah perbatasan. Hingga kemudian seluruh penduduk tewas dalam keadaan mengenaskan dan disebutkan kalau pimpinan teroris tersebut melarikan diri ke Hyderabad. Tuan Naidu melihat berita tersebut sedikit terkejut. Ketika menyaksikan gambar pemimpin teroris itu, begitu juga Rada beserta teman-temannya di asrama polisi. Mereka tidak menyangka kalau ketua teroris tersebut adalah Krisnaverti, teman mereka dan wanita yang Rada sukai. Mereka tidak pernah mengira bahwa seseorang yang mereka sukai ternyata adalah gembong penjahat. Saat malam tiba, Krishna diculik oleh beberapa orang tak dikenal dari kamarnya. Nyonya Nagendra memeriksa latihan yang dilakukan oleh para calon polisi. Ia marah karena mereka melakukan semua latihan dengan bermain-main. Maka Nyonya Nagendra mengangkat Rada untuk memimpin semua teman-temannya untuk menjalankan latihan dengan bersungguh-sungguh. Hingga kemudian mereka akhirnya menunjukkan kemajuan yang baik. Semua latihan dilakukan dengan baik. Hal itu membuat Nyonya Nagendra senang sekaligus bangga atas capaian yang telah diraih oleh mereka. Rada kemudian dibawa oleh Nyonya Nagendra ke sebuah tempat tersembunyi. Ketika sampai dan membuka pintunya, Rada begitu terkejut karena melihat Krisnaverti berada di sana. Melihat Rada datang, Krishna langsung memeluk Rada sambil menangis. Tak berapa lama Tuan Naidu datang. Ia pun langsung menjelaskan kalau Krisnaverti bukanlah teroris. Ia merupakan saksi kunci dalam pembunuhan Tuan Ram Mohan Rao. Saat itu Krisnaverti sedang menginap di sebuah hotel bersama 4 temannya untuk menghadiri pernikahan teman mereka di Hyderabad. Tapi saat Krishna memainkan handphone di jendela dan mengaktifkan kameranya, ia tidak sengaja melihat pembunuhan yang terjadi pada Tuan Ram Mohan Rao. Krishna kemudian langsung merekam semua kejadian tersebut. Namun setelah melihat itu semua, ia menjadi sangat ketakutan. Ia khawatir atas apa yang telah ia saksikan akan membahayakan dirinya. Saat teman-temannya pergi ke pesta pernikahan, Krishna hanya seorang diri berada di kamar. Ia melihat pemberitaan tentang pembunuhan tersebut. Rasa takutnya kembali menjalar. Akan tetapi, Tuan Naidu yang mengumumkan nomor handphone pribadinya pada saat diwawancarai Krishna langsung mengirim video tersebut ke nomor handphone Tuan Naidu.
Setelah mendapat video tersebut, Tuan Naidu yang diberi wewenang untuk menangani kasus ini langsung menyamar dan menciduk Ayub Ibrahim saat baru memasuki Hotel Viceroy. Tapi anak buah Tuan Prem Kumar segera bergerak untuk menghabisi saksi kunci, hingga mereka membunuh ketiga teman Krishna. Mengetahui kematian temannya, Krishna pun menjadi sangat ketakutan. Krishna memutuskan untuk menelpon kembali Komisaris Naidu dan meminta perlindungan kepada dirinya. Tuan Naidu yang menemui Krishna membawanya ke Nyonya Nagendra untuk mengikuti pelatihan Akademi Kepolisian selama 3 bulan bersamaan dengan waktu yang diberikan pengadilan untuk Tuan Naidu. Tuan Naidu mengakhiri ceritanya dan meminta Krishna untuk mau menjadi saksi. Maka Nyonya Nagendra memberi kekuasaan penuh pada Radha untuk menjaga Krishna selama menunggu persidangan. Kelompok Tuan Prem telah mengetahui bahwa Krishna Verti disembunyikan di asrama polisi. Mereka kemudian menyiapkan diri untuk menangkap Krishna. Tapi Radha yang melindungi Krishna membuat mereka gagal untuk mendapatkan Krishna. Polisi lalu mencoba menangkap Radha karena mengira melindungi seorang teroris. Tapi setelah salah satu anggota polisi mengenali Radha adalah anak Tuan Naidu, kemudian ia membatalkan penangkapan tersebut. Ia salah mengira bahwa Radha adalah pelaku dan juga komplotan dari para teroris yang telah membuat kekacauan. Kemudian persidangan akan segera digelar untuk mengadili Ayub Ibrahim. Tapi dengan sombongnya Ayub mengatakan bahwa ia telah menyusun rencana akan meledakkan pengadilan dengan bom tipe SAK-417 yang mampu memusnahkan 5.000 jiwa dalam satu ledakannya. Mendengar hal itu, Tuan Naidu menyusun rencana baru. Ia mengalihkan perhatian kelompok Ayub. Hingga penyerangan yang dilakukan 3 kelompok Ayub tidak langsung mengenai Tuan Naidu dan juga mobilnya yang membawa Ayub ke persidangan. Bom-bom kecil diledakkan hingga beberapa mobil polisi yang dijadikan umpan Tuan Naidu harus meledak. Tapi di tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi oleh Tuan Naidu dengan membawa Ayub berhasil dijerat dan dimasukkan ke bak truk yang telah disiapkan. Saat Tuan Naidu menodongkan pistolnya ke arah Ayub, ia sendiri yang ditodongkan pistol oleh anak buahnya sendiri yang ternyata telah menjadi anak buah Ayub. Mereka lalu dibawa ke sebuah gedung. Tuan Naidu langsung dibawa oleh Ayub tetap dengan todongan pistol di kepalanya. Tapi tiba-tiba datang beberapa mobil mendobrak pintu gerbang gedung tersebut hingga membuat semua orang terkejut. Tak berapa lama semua penumpang mobil itu turun yang ternyata adalah polisi-polisi yang baru saja menyelesaikan pelatihannya. Dan salah satunya adalah Krishna Verti. Tak berapa lama, Radha datang menggunakan sepeda motor. Ia segera mendekati Ayub dan mengajaknya bekerja sama. Tuan Naidu yang mendengar hal itu merasa marah. Krishna Verti pun datang mendekati Ayub dan mengajaknya bekerja sama juga. Radha meminta Ayub untuk memanggil atasan Ayub dan meminta uang tebusan agar bisa membuat Krishna Verti pergi dan tidak menjadi saksi hingga bisa membuat Tuan Naidu menjadi pelaku. Ayub langsung menelpon Tuan Prem Karma. Ia menyebutkan semua permintaan Radha dan juga permintaan dari Krishna. Tak berapa lama Tuan Prem beserta anak buahnya datang dan menyerahkan uang tebusan. Setelah kelompok Tuan Prem tertangkap basah dan Radha mendapatkan bukti, Radha segera membebaskan ayahnya. Ia berhasil mendapatkan apa yang ia cari dan ia pun berhasil menyelamatkan ayah yang sangat dicintainya dari komplotan para penjahat. వీళ్ళందరినీ ఒకచోట అసెంబుల్ చేయడం కోసం పెంచినోడు చంపినోడు. Akan tetapi anak buah Tuan Prem mengambil kesempatan itu untuk menyerang kelompok Radha dan membawa Ayub serta Tuan Prem meninggalkan gedung tersebut. Kemudian tanpa membuang waktu, Radha segera menerjang Ayub
hingga Ayub pun terpental. Sementara Tuan Naidu menghajar anak buahnya yang telah mengkhianati dirinya dan langsung mengejar Tuan Prem. Kemudian tanpa membutuhkan waktu yang lama, Rada berhasil melumpuhkan Ayub dan membawanya ke persidangan. Persidangan pun akhirnya digelar kembali. Hingga hakim kemudian memutuskan 9 tahun penjara bagi Tuan Prem dan hukuman mati untuk Ayub Ibrahim. Hukuman tersebut diberikan sebagai hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Tuan Naidu merasa bangga atas keberhasilan yang dilakukan oleh Rada Krisan, putra tercintanya. Apalagi ditambah pengumuman yang diberikan oleh pihak kepolisian kalau semua angkatan Rada berhasil lulus dan menjadi polisi pembantu pemerintah. Rada yang pada awalnya tidak berniat menjadi polisi pun akhirnya mampu membuktikan dirinya melewati semua prosesnya sampai ia terpilih menjadi polisi baru. Ia pun akhirnya lolos dan masuk ke dalam barisan para polisi baru yang akan membantu kerja pemerintah. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Hero. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan alur cerita film yang lainnya hanya di SLMT-TV. Dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.